Perjuangan Lombok Tengah, luar biasa Lombok Tengah nih. Ya, dengan bebalap doang kan nih Lombok Tengah. Kemarin balapan, besok ada balapan lagi. Dari mana-mana seluruh dunia orang datang. Kita dengan balapan motor. Memang dari dulu kalau tiang lihat di jalan-jalan Lombok Tengah nih luwek kanak-kanak bajang ceket ngebut-ngebut. Ceket ngebut-ngebut. Walaupun kadang-kadang ngebut doang, ceket ngegas doang dan tahu ngerim. Nah, luwek Lombok Tengah no. Baik. Tolong Pak Gubernur, jalan kita rusak. Tolong diperbaiki nih jalan, Anda sebagai pemimpin. Nggih, Pinaang jalan si Solah. Begitu tepinaan jalan si Solah, datang Malik ya. Pak Gubernur gara-gara sida minak jalan si Solah, luwe kanak-kanak bajang nih pada tabrakan motor. Pada mati li rurung. Yo, jadi ngombe Bapak, tersedak rurung nih Malik. Nah, jadi ngegas juga perlu rem, nggih. Hidup itu perlu. Pengajian Haul Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ke-14 dan Syafaatul Kubra oleh Al-Mukarram Syekhuna Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Wa askanana fi hadhil buq'atil mubarakah minal ard, dan menempatkan kita, menghidupkan kita, menjadikan kita menjadi bagian dari penduduk bagian bumi Allah yang diberkahi ini, wahya Indonesia, yaitu bumi Indonesia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Segala salawat dan salam yang paling sempurna tercurahkan kepada penghulu dari semua nabi dan rasul, yaitu Sayyidina Maulana Muhammadin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu Allahu hadiyan, yang Allah Subhanahu wa taala utus menjadi pemberi petunjuk kepada tiang pelungguh, wa qudwatan, dan menjadi teladan bagi tiang pelungguh, litanzimi syu'unina dunyawiyah li sa'adatil akhirah, untuk mengatur urusan-urusan dunia tiang pelungguh agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wajma' kalimatal muslimin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyah bihaqqi Muhammadin.
Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para orang tua kami, para tuan guru, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, baik yang ada di atas panggung bersama tiang ataupun yang ada di depan tiang semuanya, baik kaum muslimin maupun kaum muslimatnya. Yang tiang hormati, tiang muliakan, sahibul bait, muassis atau khadimul ma'had, pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI, yang kita doakan beliau bersama keluarga, bersama para pengasuh, para ustaz dan ustazah di pondok pesantren ini, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Ta'ala keistiqomahan. Mudah-mudahan beliau dan seluruh yang ada di pondok ini bisa tetap terus-menerus mensyiarkan dakwah NWDI melalui pondok pesantren Nurul Mukhlisin. Yang tiang hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, yang juga sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon, para pengurus organisasi NWDI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, yang saya hormati pula seluruh pengurus NWDI, dari jajaran ketua yang hadir Bapak Haji Khairul Rizal dan seluruh pengurus yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, para tamu undangan, sahabat-sahabat yang tiang hormati pula. Ada saya dengar Bapak Haji Zamroni di sini, ya. Ini sahabat lama tiang ini, Pak Haji Zamroni. Beliau sekarang tugasnya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama, betul Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah beliau juga akan selalu membina dan membantu pondok pesantren kita nih, Nurul Mukhlisin ini. Dan para aparatur negara, baik dari jajaran pemerintah kabupaten, para pimpinan pemerintahan daerah, baik dari kabupaten, kecamatan maupun desa ataupun dusun, semuanya tiang hormati. TNI Polri yang hadir juga saya hormati, dan semuanya tanpa kecuali yang tiang cintai dan tiang muliakan, hadirin hadirat, nahdien nahdiyat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini Bapak-bapak Ibu, tiang Muhammad Zainul Majdi, tiang senang bisa hadir berbagi kesyukuran dengan bapak-bapak dan ibu keluarga besar tiang di tempat ini. Alhamdulillah, Nurul Mukhlisin kita sudah berusia 14. Alhamdulillah. Amarahullah, semoga Allah memakmurkannya. Hafizahullah, semoga Allah memeliharanya. Allah pelihara madrasah ini, Allah makmurkan madrasah ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yutimmu, akan membantu menyempurnakan apa-apa yang diniatkan oleh pimpinan pondok pesantren, membangun terus seterusnya selamanya. Allah Ta'ala yang akan memudahkan. Kita ingat ungkapan dari para ulama yang juga sering tersampaikan, isi al-maghfurlah Sidi Syekh Munida Maulana, ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Ingat kata ulama bahwa kalau kita sudah meniatkan sesuatu si bagus, maka jangan ada keraguan apapun. Jangan merasa sulit karena keterbatasan apapun, karena Allah Ta'ala, ya, seperti kata ulama,
ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Sebanyak yang kita perlukan, Allah akan datangkan bantuan. Prinsip hidup. Sebanyak yang kita perlukan, Allah akan datangkan bantuan. Sebelik cita-cita anta, munta berdua cita-cita untuk Nurul Mukhlisin. Oh, saya ingin bangun Nurul Mukhlisin seperti ini saja, sudah segini saja, maka Allah akan berikan bantuan juga segini saja. Tapi kalau di pikiran kita, di niat kita, di dalam semangat kita, ya Allah, saya akan bangun Nurul Mukhlisin ini menjadi mercusuar iman dan takwa di tempat ini, seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Ta'til ma'unah. Seperti itu juga Allah Ta'ala akan datangkan bala bantuan. Ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Sebanyak keperluan, sebesar cita-cita baik kita, Allah Ta'ala akan berikan bantuan. Kalau tiang tanya, pelungguh semua, keluarga besar Nurul Mukhlisin, cita-cita pelungguh ini besar atau tidak? Cukup seperti ini? Alhamdulillah. Terus sama seperti kita bermasyarakat, membangun daerah kita Lombok Tengah ini. Yang tanya kepada pelungguh semua nih, pelungguh kita semua, katakanlah warga Lombok Tengah yang hadir, pelungguh ingin Lombok Tengah ini seperti ini saja atau terus berkembang? Terus. Bangun optimisme itu. Jadi dalam Islam, Bapak Ibu, ini hal pertama yang ingin tiang sampaikan. Setelah bersyukur kepada Allah, setelah kita mensyukuri nikmat karunia 14 tahun Nurul Mukhlisin, maka yang ingin tiang sampaikan, yang pertama, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul, tidak ada satupun dek nara sekek ayat, dek nara sekek hadis yang menggambarkan bahwa orang beriman itu pesimis, dek nara. Semua penggambaran Al-Quran tentang orang beriman, di situ Allah gambarkan orang beriman itu selalu bersyukur, orang beriman itu selalu bergembira dalam kebaikan, orang beriman itu selalu berharap rahmat Allah, orang beriman itu selalu melihat masa depan sebagai kesempatan berbuat baik. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, dalam keadaan musibah yang besar yang menimpa, coba kita baca dalam Al-Baqarah, wabashiris sabirin. Bahkan dalam keadaan lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i, rasa takut, katakanlah masa pandemi, dengan selesai pandemi kita khawatir kena virus ini. Khauf wal ju' kadang-kadang mempengaruhi situasi ekonomi. Wa naqsim minal amwal, kadang-kadang misalnya orang punya modal 100, gara-gara pandemi berkurang jadi 50. Wal anfus, bahkan ada yang korban jiwa. Was thamarat, bahkan hasil-hasil pertanian, peternakan kita atau usaha-usaha hasil bumi semua menurun. Tapi ingat, akhir ayat itu Allah Ta'ala tiupkan semangat. Wabashiris. Bapak Ibu, nih menjadi renungan bagi kita. Allah menggunakan kata wabashir. Wabashir itu dari basyarah. Basyarah itu artinya kabar gembira. Jadi dengan si beriman, dalam keadaan sesulit apapun, di dalam hatinya itu selalu ada kesyukuran dan optimisme. Apalagi yang kata
berada dalam keadaan tasyakur seperti ini, lebih besar lagi optimisme kita. Ini yang ingin Tiang sampaikan kepada semua keluarga besar NWDI. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lihat masa depan yang bagus nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, lihat masa depan yang baik. Tatap besok hari itu dengan pandangan kesyukuran dalam keadaan apapun. Kalau sudah kita lihat masa depan dengan penuh kesyukuran, dengan optimisme, maka akan berlaku hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda zonni abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarron fa syarrun. Manik Allah Ta'ala. Nah, ini satu prinsip juga. Nah, ngajarita isi oleh baginda Nabi, dan bahkan hadisnya bukan hadis biasa, tapi hadis yang istimewa karena dinisbahkan langsung kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda zonni abdi bi. Aku ini sebagai sang pencipta yang maha kuasa, aku bergantung, aku tergantung pada apa yang menjadi persangkaan hambaku kepadaku. Jadi minta berprasangka bagus, kita selalu husnuzon kepada Allah. Ya, jelos ini masih arak kesulitan, lagu insya Allah jemaah. Jemaah nih, jemaah lemak solah, lemak solah itu nih, lemak solah, itu zon kita. Maka Allah jamin, in khairon, mun tiang pelungguh berprasangka leaten tiang pelungguh lemak solah mau ta. Ini janji Allah. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Lagu mun lemaknya jan dinara harapan wah, tentu jarin dinara harapan. Lemaknya gelap wah, murung, susah, sempit hidup, sempit jari wah. Jadi hati kita, persangkaan kita menentukan masa depan kita. Apa yang kita simpan dalam hati kita terhadap Allah, persangkaan kita seperti itu Allah akan memberikan kita. Karena itu sekali lagi bapak-bapak ibu, tiang ajak pelunggu semua optimis bapak ibu nih. Tiang pakai kata optimis karena itu yang paling sederhana, satu kata. Kalau bahasa Sasak mungkin lebih panjang dia. Apa yang paling pas optimis bahasa Sasak? Mengharapkan bagus atau apa? Pokoknya optimis. Kalau sekarang sempit, yakin besok akan lapang. Kalau sekarang susah, yakin besok akan senang. Kalau sekarang sakit, yakin besok Allah sembuhkan. Itu namanya optimis. Itu namanya optimis. Bapak ibu arak pekat dengan beketoan. Yoh lagu kan dakak ngumbing misal jelos ini optimis. Besok solah, lemak solah. Lagu tiba-tiba sulun-sulun lemak susah hendah. Terus apa kenan hadis qudsi niki? Bapak ibu, kalaupun niki kalaupun kita hari ini punya harapan baik untuk besok, tetapi ternyata besok masih belum dapat atau belum sesuai dengan harapan tiang pelungguh, minimal kita sudah mendapatkan pahala husnuzon kepada Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi husnuzon ini salah satu ciri orang beriman yang paling kuat. Kata para ulama, kalau kamu punya kesulitan untuk menanamkan sifat baik di hatimu, kalau cuma bisa seke doang,
sifat bau tertolok le aten te, maka sekik sifat sino adalah husnuzon kepada Allah, selalu berprasangka baik. Lemak ndek eman, Allah Maha tahu sang ndek neman wayana lemak noh. Nah, begitu nggih Bapak Ibu nggih, ndek eman wayana. Karena mun tekadu bahasa Sasak si aran lemak kan setelah jelun nih. Ya. Jadi lemak no apa? Lemak itu setelah hari ini. Mun Allah kayun lemak sino, mungkin misalnya jelo apa nih? Jelo Ahad. Besok itu jelo Senin. Mun Allah kayun si lemak sino adalah tetu-tetu jelo Senin kejarian. Kalau Allah kayun si lemak sino dalam ilmu Allah adalah jelo Selasa, ya jelo Selasa na kejadian. Kalau Allah kayun bahwa si aran lemak sino sebulan lagi na kejarian. Lagu selapuk si teniatang husnuzon kita harapkan baik, insya Allah Allah akan tunaikan dengan cara dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sampaikan Bapak Ibu kepada Nurul Mukhlisin untuk menyempurnakan kesyukurannya. Jadi tersyukur alhamdulillah. Nah, kesyukuran niki sempurnakanlah dengan selalu optimis. Tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur situasi pandemi, iya, tapi insya Allah, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, le dunia sini Bapak Ibu nih, denara sesuatu keadaan si tetap. Manik ulama dawamul hal minal muhal, si aran tetap sinu mustahil, sakit sehat, ara dengan terus-terusan kode denara lekan kode jadi belik, ara dengan terus-terusan hidup denara dia hidup setelah itu mati nih. Terus situasi berubah, namun dalam perubahan itu peliharalah husnuzon kepada Allah. Ini penting Bapak-bapak Ibu, penting untuk kita semua. Jadi tetap ada optimisme. Nah, hal yang kedua, tiang tanya niki pelungguh nggih. Kan tadi pertama kita tetap bersyukur nih. Kemudian syukurnya sempurnakan dengan husnuzon, tetap kita berprasangka baik. Nah sekarang tiang tanya kepada pelungguh, setelah husnuzon itu apa yang harus kita lakukan? Nih tiang ketuaan pelungguh, pelungguh hafal suratul Waqiah, ara surah si jariangna isi ulama suruhna murid-murid oleh ulama-ulama besar, termasuk Sidi Syekh Nini Maulana, termasuk ini menjadi wirid bagi para santri NWDI. Satu surah dalam Al-Quran namanya suratul Waqiah. Nah suratul Waqiah ini, suratul Waqiah ini ada istimewanya. Mun bahasa ulama tersebut suratul ghina, yaitu suatu surah yang ibaratnya memberikan kecukupan atau kekayaan. Mele sugih? Oh, nek mele sugih batur. Mele sugih? Kata Rasul, man qara'a suratal waqi'ati kulla yaumin lam tusibhu faqatun abada. Siapa saja batur Pringgarata, batur Lombok Tengah, batur NTB, batur Mbe Malik nih, Ara Lombok Barat, Mbe Lombok Barat, Mbe Lombok Barat nah, Mbe Lombok Barat Mbe, Lembar, Belencong,
sai ya, kalau Nabi wah berbahasa sai salapu wah tamak nina mama kodek belik alim dekna alim santri dekna santri tekes bajang tamak salapu wah man sai alhamdulillah nih jadi Islam sinun dekna gita oh dengan mele jadi dengan bagus harus no mutlak ngene ndek lapang Islam sini. Pintu kebaikan dalam Islam itu tidak terhitung. Monde tebau tama lekan pintu sedekah, arah pintu puasa. Monde tebau tama lekan pintu puasa karena ndek tekuat misal sering-sering puasa sunnah, arah pintu silaturahim. Nah, jadi luwe. Nah, itu kelapangan dan keluasan Islam. Nabi berbahasa man qara'a surat al-waqi'ah sai mengamalkan membaca suratul waqi'ah setiap hari lam tusibhu faqatun abada maka tidak akan ditimpa kemiskinan dan kesusahan selama-lamanya. Maka para ulama mengamalkan. Terus diajar juga kita, termasuk oleh Sidi Syekh. Antara maghrib isya itu kalau kita dipancor dulu suratul waqiah dan suratul mulk. Habis waqiah kemudian tabarok. Terus setiap maghrib, terus belasan tahun, terus selama. Apa rahasianya? Nah. Bapak-bapak ibu, mun Nabi berbahasa surah tertentu, surah A ya, katakanlah suratul waqiah adalah surah yang istimewa yang membuat orang yang membacanya tidak akan tertimpa dengan kemelaratan selama-lamanya. Maka berarti pertama kata ulama pertama memang itulah khususiat dari suratul waqiah. Jadi ilham lekan dasida Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa memang suratul waqiah itu menghindarkan kita dari kemelaratan. Si kedua, ketika Nabi menyampaikan hal itu maka berarti di dalam suratul waqiah itu ada tuntunan tiang pelunggu supaya kita bisa jauh dari segala macam kemelaratan. Dalam suratul waqiah sunu arak ayat-ayat si jari pedoman tiang pelung. Nah, kata ulama bapak-bapak ibu, ini menjadi renungan kita. Kata ulama, di dalam suratul waqiah itu ada dua sifat yang kalau ini dua sifat sinu arak lek diri seorang manusia tama jari karakter bahasan tiang pelungguh jari maksudnya wah dia bau lepas lekan dirina menjadi nilai yang masuk melekat terserap di dalam jiwanya maka dia akan terhindar dari kemelaratan. Apa dua sifat itu? Nah, kalau kita lihat di suratul waqiah coba lihat di awalnya wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Apa lanjutannya? Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini sifat yang pertama. Jadi Al-Waqiah itu ada dua kunci menghindarkan dari kemelaratan. Kunci yang pertama adalah ulaikal muqarrabun. Jadi manusia sino manik desida Allah Ta'ala dari sisi kecintaannya pada perbuatan yang baik, dari sisi amal-amalnya dalam kehidupan dibagi tiga oleh Allah. Yang pertama ashabul maimanah. Ashabul maimanah itu istilahnya orang-orang sebelah kanan.
Artinya orang yang memang suka kebaikan, lebih luwek kebagusannya, lekan kelengian, ashabul maimanah. Kemudian yang kedua, ashabul masy'amah, yang sebelah kiri, dalam arti ya, yang lebih banyak perbuatan-perbuatan sindik-indik, berbuat si bagus sikit, maksiatnya 100. Mengucap zikir sekali, nyumpak 100. Sekali-sekali na zikir, seminggu sekali na di masjid Jumatan. Lagu setelah nu maksiat doang setiap saat. Nanti Jumatan datang balik berjumat doang. Setelah itu maksiat selama seminggu. Itu ashabul masy'amah. Nah, kemudian yang ketiga, was-sabiqunas sabiqun. Mereka yang selalu paling depan dalam kebaikan. Jadi mun begawean misal nggih, kan bangkat luwek tene nggih. Bangkat luwek. Pada saat batur aning bangkat jam 7, iya. Lalu aning bangkat jam 6, nu sabiqun. Bejulu mendahului yang lain dalam kebaikan. Selalu berinisiatif. Batur-batur denara si terpikir minak madrasah. Ngombe angkun ta minak madrasah nih. Sedangkan keadaan tersusah. Sedangkan ekonomi masyarakat lemah, tapi kemudian dia berdiri di tengah-tengah yang lain mengatakan, ayo kita bangun madrasah. Itu as-sabiqun. Dia ngajak orang, mari kita letakkan batu pertama. Walaupun kita belum tahu nanti kelanjutannya seperti apa, tapi mari kita mulai kebaikan. No, as-sabiqun. Orang yang seperti itu dekat dari Allah dan akan sukses dalam kehidupan dunia. Ulaikal muqarrabun. Maka kata para ulama, kalau kita ingin jauh dari kemelaratan dan kesusahan, jadilah as-sabiqun. Selalu mempelopori kebaikan. Mun batur lalu aning pekan jam 6, itu sugul aning pekan jam 10. Sabiqun arana? Hah? Sabiqun aran? Mutaakhirun aran. Ya. Kata Rasul, la yazalu aqwamun yata'akhirun hatta yuakhirahumullah. Ada sekelompok orang selalu dalam hal si bagus, nenganti doang, dengan wah tipana baru nameli nguit sekedik-kedik. Nguit bahasanda? Nguit mulai katanya. Batur wah leka to wah tipa embene. Tipa apa pertigaan no ta aning Pringgarata? Jalan negara ke kanan itu apa namanya? Pemepak. Batur wah tipa pemepak. Ya baru nguit ini. Terus mengatakan milih sida asabikun, unggih tiang milih jadi sabikun. Tapi begitu akhlaknya. Orang sudah menanam sampai 3 lantai, dia tidak mau ikut. Orang sudah bekerja hanya komentar saja. Ahlul komen. Indonesia sini penuh isi ahlul komen. Begawean di milih ngeraos paling cekat. Sampai kadang-kadang mun kita lihat TV nu si semangat ngeros pus sugul. Apa rano? Elorna apa? Bukan elor tuh. Dina kasak diri na. Isi pengamat ahli, ngamat. Batur wah daur batur begawean wah mun ini cangkir nih wah secangkir daur batur no. Daur batur begawan wah secangkir. Iya, secangkir endah. Apa rano? Elor ngeraos.
Woi betul sih mun tebus secangkir wah no. Lagu ngeraos. Batur wah batu pertama. Kemudian begawean nambah apa setiap tetes keringat itu jadi syahid di depan Allah. Jadi saksi di depan Allah. Orang ini berbuat baik. Tuh semua keringat. Iya ndah tuh sini jadi saksi. Dia juga tuh elornya jadi saksi bahwa dia adalah tukang bicara saja, tidak mau kerja. Was-sabiquna sabiqun. Sidi Syekh Nini Da Maulana mengharapkan NWDI, kader-kader NWDI itu min ahlil amal walaysa min ahlil kalam. Menjadi orang yang kuat bekerja beramal, bukan menjadi orang yang kuat ngeraos doang. Apalagi ngerosang batur. Begawian di nemele, kita batur begawian komen ya. Aduh kan ngeno, aduh kurang pas nih Nurul Mukhlisin. Mestinya catnya di hijau nih, coba ngecat putih. Ah, ngeraos doang. Beli cat di nemele. Lagu paling cekat ngeraos. Kita masjid terbangun. Kan dengan nih menara masjid nih coba lagu dia minum beli semen. Itu orang melarat amal soleh. Dah kan sugih melarat dia. Nah karena itu kata para ulama, suratul Waqiah menghindarkan kita dari kemelaratan. Kalau kita punya semangat as-sabiqu was-sabiqun as-sabiqun. Semangat. Kemudian yang kedua kata para ulama itu diambil dari firman Allah ya. Apa tuh? Afara'aitum ma tahruthun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Wahai manusia, manik desida Allah, lihat apa yang engkau tanam. Apakah kamu bisa menjamin apa yang kamu tanam itu akan tumbuh, ataukah kami yang menumbuhkannya? Manusia, lihat air yang tumpah dari langit. Apakah kalian yang menyimpannya di awan dan menumpahkannya, ataukah kami yang menurunkannya? Kata ulama, ayat-ayat ini memberikan pengetahuan kepada tiang pelunggu bahwa sifat yang utama yang menghindarkan kita dari kemelaratan adalah bertawakal kepada Allah setelah kita berikhtiar. Nah, kalau dua sifat ini digabung, yang pertama selalu menjadi pelopor kebaikan, walaupun kecil, walaupun sedikit, tidak pernah dia mundur dari yang baik. Membangun daerahnya, membangun Lombok Tengah ini, termasuk menjaga keamanan, ketertiban, termasuk bergotong royong, selalu dia menjadi yang terdepan. Kemudian di dalam dirinya ada sifat tawakal. Dia tidak berserah kepada ikhtiarnya, tetapi dia berserah kepada Allah. Dia tidak mengandalkan ikhtiarnya, tapi dia mengandalkan takdir dan kemurahan Allah Ta'ala. Kalau dua hal ini digabung, kata ulama, maka insya Allah kehidupan kita akan baik. Nah Bapak Ibu, tiang menyampaikan sedikit tentang suratul Waqiah ini untuk melengkapi. Tadi yang pertama kita syukur, alhamdulillah nih. Yang kedua kita optimis nih, selalu berprasangka bagus dari Allah. Kemudian dua hal itu kita sempurnakan dengan apa yang ada dalam suratul Waqiah. Tidak cukup hanya syukur, tidak cukup hanya optimis,
tapi juga kita harus mempelopori kebaikan-kebaikan. Dan ketika berbuat yang baik itu jangan menyandarkan, menganggap oh ini pasti. Tidak ada yang pasti di dunia. Dengar. Coba lihat dalam surah Al-Qalam. Ya. Apa? إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك. Allah gambarkan ada sekelompok orang punya kebun, sudah siap dipanen, besok mau panen, malam-malam mereka kumpul lalu mengatakan satu sama lain, jema bagus pasti panen ta, jema mau itu rezeki si luwe, wala yastasnun dinara insyaallah na, dinara insya wah pasti yang jema. Pokoknya jemaah pasti karena dia tertipu melihat tanamannya sudah hijau, sudah indah luar biasa, maka la yastathnun, mereka lupa mengabaikan kata insyaallah. Wah yakin li ikhtiarna, akhirnya apa? Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim. Allah kasih pelajaran orang itu. Malam-malam dengan takdir Allah tersapu semua apa yang ada di kebunnya. Pagi-pagi mereka datang, asbahat kassorim, rata semua kebun itu. Wah ndek nara apa-apa. Innalillahi. Kenapa? Karena 100% menyandarkan ikhtiarnya. Terlalu pede sebagai manusia. Ndek nara ruang lek dalam dirina berserah kepada Allah ndek nara. PD, aku cekat, aku hebat, aku pejabat, aku jago, aku pinter, aku profesor, aku doktor, aku orang kaya. Kasih pelajaran oleh Allah. Nauzubillah min. Nah karena itu Bapak Ibu, semua pelajaran-pelajaran yang Allah Ta'ala sampaikan, yang Rasul sampaikan, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai bahan untuk kita memperbaiki hidup kita nih. Tiang pelungguh terus, apalagi kita dalam perjuangan Nurul Mukhlisin, perjuangan Lombok Tengah, luar biasa Lombok Tengah nih. Ya, dengan bebalap doang kan nih Lombok Tengah. Kemarin balapan, besok ada balapan lagi, dari mana-mana seluruh dunia orang datang. Kita dengan balapan motor. Memang dari dulu kalau tiang lihat di jalan-jalan Lombok Tengah nih luwe kanak-kanak bajang ceket ngebut. Walaupun kadang-kadang ngebut doang, ceket ngegas doang dan tahu ngerim. Nah, luwe Lombok Tengah no. Baik. Kanak bajang bukan Lombok Tengah di mana-mana. Nah, tiang ingat. Nah, ini sekedar intermezzo doang nggih. Tiang ingat lae arak pada saat tiang berkhidmat sebagai gubernur, arak datang lekan Sumbawa. Lekan daerah harana lunyuk. Nah, lunyuk karena daerah datang tokoh-tokoh. Tolong Pak Gubernur, jalan kita rusak. Tolong diperbaiki nih jalan, Anda sebagai pemimpin. Nggih, Pinaang jalan si Solah. Begitu tepinaan jalan si Solah, datang Malik ya. Pak Gubernur gara-gara sida minak jalan si Solah, luwe kanak-kanak bajang nih pada tabrakan motor. Pada mati li rurung. Yo, jadi ngombe bapak tersedak rurungnya malah. Nah, jadi ngegas juga perlu rem, nggih. Hidup itu perlu kontrol. Jangan karena jalan licin, hanya licinnya yang kita ingat, hanya mulusnya yang kita ingat, lupa bahwa bisa jadi ada sesuatu yang membahayakan. Harus tetap waspada. Nah, kira-kira seperti itulah kita juga dalam kehidupan, tetap kita berhati-hati dan waspada sambil tentu berharap hal yang terbaik dari Allah, khususnya untuk Nurul Mukhlisin kita. Demikian yang tiang sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih jamaah semua yang datang dari tempat-tempat yang jauh, datangnya pelunggus semua ini doa bagi Nurul Mukhlisin. Ini doa dengan perbuatan. Jadi sido datang beketik doa untuk Nurul Mukhlisin. Naenda ngilat bahasa Lombok Timur, ngilat bahasa Anda? Napak, cicak, ngicak. Naenda ngicak nih Nurul Mukhlisin itu doa. Ingat kata Al-Maghfurullah tentang
pondok lek pancor nih, pondok lek pancor ndek ne jari belik isi kehebatanku ndek lagu karena luik nain para ulama datang menginjak pancor ini. Jadi kalau orang baik datang ke tempat kita itu doa. Jadi pelungguh sudah kita semua mendukung Nurul Mukhlisin nggih. Mudah-mudahan maju berkah insyaallah. Nah, untuk semua yang hadir di sini banyak tokoh-tokoh dari semua elemen di Lombok Tengah, mohon Lombok Tengah untuk jaga kekompakannya. Karena mata Indonesia bahkan mata dunia itu menuju ke Lombok Tengah ini karena ada hal-hal yang menarik perhatian ya. Nah, ini mengharuskan kita untuk menjaga kekompakan ya, semua bapak-bapak ibu. Terima kasih sekali lagi muslimat muslimin nggih. Terima kasih nih ibu-ibu datang kemari meninggalkan rumahnya, mungkin juga ada 1-2 hal yang harus dikerjakan tapi memilih untuk hadir di pengajian. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ibu-ibu semua muslimat diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang terbaik, dilipat gandakan pahala untuk muslimin juga. Demikian yang saya sampaikan. Tunas maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan kita syafaat nih dan doa. Tiang pimpin nih kita bersyafaat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwani ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ashabi kullin wa ahli kullin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.